Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Cahyaningrum, NIM 0211910557. Di sini saya akan memaparkan mengenai pelayanan pos UKK di wilayah Puskesmas Bergas, yaitu di unit dagang tahu bakso Pak Hadi dan unit dagang Tiga Putra. Yang pertama meliputi identifikasi hirap, yang kedua hazard kesehatan di tempat kerja dan upaya pengendalian penyakit akibat kerja, yang ketiga upaya penyelenggaraan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, yang keempat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di tempat kerja, yang kelima analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai dengan PMK nomor 100 tahun 2015. Yang pertama, mengenai identifikasi hirap di tahu bakso Pak Hadi, ada aspek keselamatan. Yang pertama itu menyiapkan daging. Sumber bahaya berasal dari pemotongan daging yang menggunakan benda tajam atau pisau. Dampak bahayanya dapat melukai tangan, dan rekomendasi pengendalian yang ada yaitu menggunakan pelindung tangan yang terbuat dari karet. Selanjutnya, pencucian daging. Sumber bahaya dari air cucian daging yang menyebabkan tergelincir. Rekomendasi pengendalian yang ada yaitu menggunakan safety shoes. Yang ketiga, penggilingan daging. Sumber bahaya berasal dari mesin penggiling yang akan berdampak pada tangan yang terluka. Rekomendasi yang dilakukan yaitu menggunakan pelindung tangan yang terbuat dari karet. Yang keempat yaitu perebusan bakso. Sumber bahaya air mendidih, dan dampaknya akan melukai tangan atau melepuh jika tangan masuk ke dalam air mendidih. Dan rekomendasi yang sudah ada itu menggunakan pelindung tangan dan menggunakan wadah plastik. Yang kelima yaitu pendinginan bakso. Sumber bahaya dari konsletting listrik apabila seluruh tubuh bisa tersengat listrik, dan juga dapat menyebabkan kematian tergantung pada tegangan yang digunakan atau dialirkan. Rekomendasi yang sudah ada yaitu mengeringkan badan saat mengecek tegangan listrik menggunakan APD. Yang keenam yaitu pengemasan dan packing. Sumber bahaya alat pengemas terdapat gunting untuk memotong kemasan yang itu merupakan benda tajam yang dapat melukai tangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang ada menggunakan pelindung tangan yang terbuat dari karet. Lalu selanjutnya aspek kesehatan yaitu menyiapkan tepung terigu. Sumber bahaya berasal dari serbuk tepung. Jika pekerja setiap hari dapat menghirup debu dari tepung dapat menyebabkan gangguan pernafasan, dan rekomendasinya dengan menggunakan masker. Yang kedua yaitu pendinginan bakso. Sumber bahaya dari tegangan listrik. Tubuh tersengat listrik bisa menimbulkan kecacatan, dan rekomendasinya yaitu mengeringkan badan sebelum menyentuh listrik. Selanjutnya aspek lingkungan, pencucian daging dan perebusan bakso. Sumber bahaya air cucian daging dan air rebusan bakso yang dapat mencemari lingkungan dan menjadi bau. Dan rekomendasi yang sudah ada yaitu membuat saluran air agar air cucian daging tidak menggenang. Yang kedua, hazard kesehatan di tempat kerja dan upaya pengendalian penyakit akibat kerja. Yang pertama ada bahaya fisik. Dalam proses pembuatan tahu bakso terdapat beberapa bahaya fisik, yaitu kebisingan yang bersumber dari mesin penggiling daging, suhu udara yang panas pada saat proses pembuatan bakso, serta lingkungan yang licin pada saat proses pembuatan tahu bakso berlangsung. Yang kedua, bahaya kimia. Yang ada pada saat proses pembuatan tahu bakso adalah apabila terjadi kebocoran pada tabung gas yang menyebabkan ledakan atau kebakaran. Yang ketiga, bahaya biologi. Bahaya biologi di proses pembuatan tahu bakso diantaranya bersumber dari binatang atau lalat. Dan yang keempat, bahaya ergonomi. Selama proses pembuatan tahu bakso terdapat ketidaksesuaian baik dari penempatan alat produksi yang terlalu rendah sehingga para pekerja membungkuk dan pekerjaan tersebut dilakukan berulang kali. Yang kelima, bahaya psikologi. Mungkin terdapat beberapa aturan dari pemilik tahu bakso yang mungkin ada pekerja yang tidak setuju dengan peraturan tersebut, sehingga pekerja tetap tunduk dan dapat menyebabkan tekanan mental untuk diri pekerja. Upaya pengendalian penyakit akibat kerja yang bisa dilakukan ialah yang pertama, melakukan identifikasi potensi bahaya penyakit akibat kerja. Yang kedua, dilakukannya promosi kesehatan kerja sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, melakukan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja. Yang keempat, pemberian informasi mengenai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan cara pemakaian alat pelindung diri yang benar.
Yang kelima, pemberian imunisasi bagi pekerja yang terpajan dengan agent biologi tertentu. Selain melakukan pencegahan, pengurus perusahaan juga wajib melakukan penemuan dini penyakit akibat kerja yang dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan berkala, dan yang terakhir adalah pemeriksaan khusus. Yang ketiga, upaya penyelenggaraan kesehatan kerja, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk yang pertama, upaya penyelenggaraan preventif, Tahu Bakso Pak Hadi telah melaksanakan upaya preventif diantaranya dengan melakukan pemeriksaan kesehatan awal dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pekerja agar tidak terjadi kecelakaan akibat kerja. Setelah proses pembuatan tahu bakso selesai, para pekerja langsung membersihkan dan merapikan kembali peralatan dan lingkungan kerja. Yang kedua, upaya penyelenggaraan promotif, Tahu Bakso Pak Hadi telah melaksanakan sosialisasi dan konseling kepada pekerja mengenai kesehatan kerja, serta dilaksanakannya senam atau kebugaran jasmani oleh pekerja dan pemilik usaha. Yang ketiga, upaya penyelenggaraan kuratif. Upaya kuratif yang ada di Tahu Bakso Pak Hadi ialah penyediaan kotak P3K dan upaya rujukan bagi karyawan yang sakit. Upaya yang keempat yaitu upaya penyelenggaraan rehabilitatif. Upaya penyelenggaraan rehabilitatif yang dilakukan Tahu Bakso Pak Hadi ialah pemulihan kesehatan dengan peralatan yang sederhana seperti timbangan badan, alat ukur tinggi badan, tensimeter digital, alat ukur lingkar perut. Yang keempat yaitu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di tempat kerja yaitu COVID-19. Di Tahu Bakso Pak Hadi terdapat beberapa upaya pencegahan yang dilakukan, yaitu dengan menjaga jarak antar pekerja saat melakukan pekerjaan, mewajibkan para pekerja untuk menggunakan masker, dan disediakannya tempat pencuci tangan. Yang kelima ada analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai dengan PMK nomor 100 tahun 2015. Untuk yang pertama, kader. Sudah tersedia kader minimal 10% jumlah pekerja, yaitu dengan 11 pekerja dan 1 kader. Untuk yang kedua yaitu aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi. Di unit dagang Tahu Bakso Pak Hadi dilaksanakan pelayanan kesehatan sebanyak 3 kali dalam setahun. Yang ketiga, aktivitas promotif preventif terintegrasi. Ada aktivitas promotif dan preventif terintegrasi minimal 1 bulan sekali. Selanjutnya ada sarana pos UKK sudah tersedia, tetapi untuk peralatannya kurang lengkap. Lalu untuk pencatatan data dan pelaporan, tidak ada pencatatan dan pelaporan. Untuk dana bergulir dan jimpitan juga tidak ada data antara dana bergulir dan jimpitan. Yang kedua yaitu identifikasi hirap di UD 3 Putra. Adapun aspek keselamatan, yang pertama mengangkat barang. Sumber bahayanya barang yang diangkat terlalu berat dan dapat menyebabkan nyeri punggung. Rekomendasi yang dilakukan ialah melakukan peregangan setelah selesai mengangkat barang. Yang kedua, membuka karung dengan sumber bahaya. Membuka karung dengan menggunakan benda tajam akibatnya akan berdampak pada melukai tangan jika tidak berhati-hati. Dan rekomendasi yang ada yaitu menggunakan pelindung tangan yang terbuat dari karet. Yang ketiga ada pengambilan dan penumpukan barang. Apabila tumpukan barang yang banyak dan berat maka menyebabkan tertimbun atau menjatuhi para pekerja, sehingga rekomendasi yang ada itu untuk menata barang sesuai dengan urutan pengerjaan. Lalu selanjutnya aspek kesehatan. Yang pertama mengenai pemilahan kain dengan sumber bahaya debu yang berasal dari kain, dan dampaknya jika pekerja setiap hari menghirup debu dari kain dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Rekomendasi yang sudah ada yaitu dengan menggunakan masker. Yang kedua yaitu berjalan di lingkungan kerja. Dampak bahaya, faktor bahayanya yaitu debu yang berasal dari pasir yang berakibatkan pada gangguan pernafasan apabila debu itu berterbangan. Rekomendasi yang sudah ada itu dengan menggunakan masker. Selanjutnya aspek lingkungan. Yang pertama karung yang berserakan. Sumber bahayanya karung yang sudah tidak terpakai dapat mencemari lingkungan, mengurangi nilai keindahan suatu lingkungan. Rekomendasi yang sudah ada yaitu melipat karung dan
dan disusun rapi supaya terlihat lebih indah. Yang kedua yaitu kain yang berserakan. Kain yang sudah tidak terpakai akan mencemari lingkungan dan mengurangi nilai keindahan lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi yang sudah ada itu menyatukan dan menyusun kain secara rapi. Yang kedua adalah hazard kesehatan di tempat kerja dan upaya pengendalian penyakit akibat kerja. Yang pertama, bahaya fisika. Bahaya fisika di UD 3 Putra diantaranya suhu udara yang panas di lingkungan kerja. Bahaya kimia, tidak ada penggunaan bahan kimia saat proses bekerja di UD 3 Putra. Bahaya biologi, di UD 3 Putra bahaya biologi berasal dari udara yang lembab yang berada di antara tumpukan kain yang menyebabkan jamur dan bakteri. Yang keempat, bahaya ergonomi. Saat proses kerja berlangsung, para pekerja melakukan pekerjaan dengan duduk di bawah selama berjam-jam dan dilakukan terus-menerus yang dapat mengakibatkan kelelahan serta pegal atau kesemutan pada kaki dan punggung. Yang selanjutnya, bahaya psikologi. Terdapat beberapa aturan dari pemilik UD 3 Putra yang mungkin ada pekerja yang tidak setuju dengan peraturan tersebut, sehingga pekerja tetap tunduk dan dapat menyebabkan tekanan mental untuk diri pekerja. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian penyakit akibat kerja yang bisa dilakukan, di antaranya melakukan identifikasi potensi bahaya akibat kerja, dilakukannya promosi kesehatan kerja sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya yang dilakukan di tempat kerja, melakukan pengendalian potensi bahaya di tempat kerja, pemberian informasi mengenai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dan cara pemakaian alat pelindung diri yang benar. Yang kelima, melakukan imunisasi bagi pekerja yang terpajan dengan agen biologi tertentu. Selain melakukan pencegahan, pengurus perusahaan juga wajib melakukan penemuan dini penyakit akibat kerja yang dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Upaya penyelenggaraan kesehatan kerja yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama, upaya penyelenggaraan preventif. Di UD 3 Putra telah melaksanakan pemeriksaan awal dan berkala pada pekerja. Yang kedua, upaya penyelenggaraan promotif. UD 3 Putra selama 6 bulan sekali mendapatkan penyuluhan dari Puskesmas Bergas. Yang ketiga, upaya penyelenggaraan kuratif. Pekerja UD 3 Putra harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pengobatan karena tidak ada pelayanan P3K, puskesmas keliling, dan rujukan di tempat kerja tersebut. Yang keempat, upaya penyelenggaraan rehabilitatif. Pekerja UD 3 Putra mengupayakan biaya pribadi untuk pemulihan kesehatan karena tidak tersedianya alat pemulihan kesehatan yang sederhana. Yang selanjutnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di tempat kerja yaitu COVID-19. Di UD 3 Putra terdapat beberapa upaya pencegahan yang dilakukan yaitu mewajibkan para pekerja untuk menggunakan masker. Dan yang terakhir mengenai analisis keberhasilan dan kategori pos UKK sesuai PMK nomor 100 tahun 2015. Yang pertama, tersedia kader minimal 10% jumlah pekerja. Yang kedua, aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi. Tidak ada aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi di UD 3 Putra. Yang ketiga, aktivitas promotif preventif terintegrasi. Ada aktivitas promotif dan preventif terintegrasi di UD 3 Putra yaitu selama 6 bulan sekali. Yang ketiga, ada sarana pos UKK. Di UD 3 Putra tersedia sarana pos UKK tetapi tidak lengkap. Untuk yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Di UD 3 Putra tidak ada pencatatan dan pelaporan. Yang kelima, dana bergulir dan jimpitan. Di UD 3 Putra tidak ada dana bergulir dan dana jimpitan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.